Perintah Kaisar Naga, Bab 3036-3038. Melihat keraguan-raguan Dev, lelaki tua itu berkata langsung kepada jiwa naga emas. Naga tua, katakan kepadaku, apakah kamu bersedia untuk menyumbangkan jiwamu? Jika Dev mati, jiwamu juga akan mati. Kita tidak akan bisa bertahan, tetapi, jika kamu menyumbangkan roh primordialmu, kami masih memiliki kesempatan untuk bertarung. Melihat lelaki tua itu sedang berbicara dengan jiwa naga emas, Dev tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Dev sama sekali tidak tahu, apakah jiwa naga emas ini bisa berkomunikasi. Dia selalu menggunakan jiwa naga emas sebagai senjata, dia tidak pernah berpikir, apakah jiwa naga emas ini memiliki pikirannya sendiri. Di bawah tatapan kaget Dev, jiwa naga emas bergerak secara perlahan. Jika aku bisa berguna, itu adalah sebuah kehormatan besar bagiku. Jiwa dari naga emas berbicara perlahan, suaranya seperti guntur. Dev, apakah kamu sudah mendengar? Naga tua itu setuju. Sekarang, setelah kamu menyerap roh primordialnya, kamu bisa memiliki kekuatan untuk bertarung. Lelaki tua itu mendesak Dev. Akan tetapi, Dev tetap diam, dia menatap kosong kepada roh primordial naga emas, merasakan hal rumit yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Senior naga emas, karena kamu punya pikiran, kamu tidak mungkin tidak tahu siapa ayahku yang sebenarnya. Kamu pasti mengetahuinya, kan? Dev bertanya dengan penuh semangat. Saat ini, Dev sangat ingin tahu, apakah ayahnya berasal dari klan naga. Naga emas mengangguk atas pertanyaan dari Dev. Tentu saja aku tahu, tapi aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Kamu harus melanjutkan hidupmu dengan baik, karena kamu akan menjadi harapan bagi klan naga. Kamu harus menyerap jiwaku, agar kekuatan kristal nagamu terisi kembali, dengan kekuatan naga. Dev menggelengkan kepalanya. Tidak, bahkan jika itu berarti kematianku, aku tidak akan menyerap roh primordialmu, sama sekali tidak. Dev, tidak mungkin untuk melakukan semua ini. Meskipun dia tidak pernah berkomunikasi dengan roh primordial naga emas ini telah menyelamatkannya berkali-kali, telah mengubah keadaan bahaya menjadi aman. Sekarang, roh primordial naga emas menyuruh untuk menyerap jiwanya, Dev tidak bisa melakukannya. Kamu bocah kecil, kenapa kamu begitu keras kepala? Apakah kamu hanya menunggu kematian, dan membiarkan semua orang menemanimu? Orang tua itu berteriak kepada Dev dengan marah. Dev tetap acuh tak acuh. Tetapi pada saat ini, di tubuh Dev, ada aura lemah yang mengembara, kemudian secara bertahap menjadi lebih kuat. Ini adalah jejak kekuatan terakhir, yang diremas oleh Dev, dari esensi darah yang ada di dalam tubuhnya. Pada akhirnya, dia tidak akan ragu untuk membakar esensi darahnya sendiri, dan dia akan mati bersama iblis tua itu. Bocah gila, kamu benar-benar bocah gila. Menyadari kejadian ini, orang tua itu sangat tidak berdaya. Dia tidak berharap, Dev begitu keras kepala. Akan tetapi, ketika jiwa naga emas melihat ini, dia tertawa keras. Pangeran muda, sangat bersikap mulia. Klan naga, tidak akan pernah menundukkan kepala kita. Hahaha, hahaha. Kamu masih bisa tertawa, ketika kita semua akan mati. Hei, jika adik laki-lakiku bisa pergi dari sini, akan ada badai berdarah lagi di luar, dan malapetaka lain untuk klan pemurnian tubuh kuno. Orang tua itu sangat khawatir. Jika iblis tua itu lolos, klan pelatihan tubuh kuno, pasti akan dikendalikan secara paksa, dan kemudian mereka akan berlatih dengan keterampilan iblis. Jika itu terjadi, tidak akan lama lagi, tidak akan ada yang namanya klan pelatihan tubuh kuno. Jangan terlalu pesimis, jika kamu dan aku bergandengan tangan, mungkin hasilnya tidak akan seperti yang kamu pikirkan. Roh primordial naga emas menatap lelaki tua itu, dengan sedikit percaya diri di matanya. Lelaki tua itu, sepertinya melihat sesuatu di mata jiwa naga emas, jadi, dia hanya bisa tersenyum sedikit, langsung memaksa pikirannya sendiri untuk mengikuti kemauan Dev. Sosok lelaki tua itu, perlahan keluar dari tubuh Dev. Dev sangat terkejut dan bertanya-tanya, mengapa lelaki tua itu melepaskan diri dari tubuhnya. Senior, apa yang sedang kamu lakukan? Dev bertanya dengan bingung. Aku akan menyelesaikan semua ini. Orang tua itu berkata perlahan. Dev, sama sekali tidak mengerti, apa maksud lelaki tua itu. Mereka tidak berhasil, untuk bisa membunuh iblis tua itu, ketika mereka berdua masih bergabung. Sekarang, bisakah lelaki tua itu membunuhnya, ketika dia berpisah dari Dev? Lelaki tua itu hanyalah sisa jiwa, tanpa tubuh fisik, kekuatannya akan sangat berkurang. Namun, lelaki tua itu tidak peduli, apakah Dev mengerti atau tidak. Kemudian, dia melihat ke arah kabut hitam di sekelilingnya dan berkata, Saudaraku, aku tahu kamu selalu ingin membunuhku, dan sekarang aku akan memberimu kesempatan.
Akan tetapi, aku harap kamu akan membiarkan mereka pergi, setelah kamu membunuhku. Pil jiwa es telah menghilang, meskipun jika kamu membunuh orang-orang ini, mereka tidak akan berguna bagimu. Pada saat ini, iblis tua itu bisa menyaksikan bahwa saudaranya keluar dari tubuh Dev dan tidak bisa menahan cemberut. Dia tidak mengetahui apakah ada jebakan di dalamnya atau tidak. Melihat iblis tua itu tidak bergerak, lelaki tua itu melanjutkan. Apakah kamu mencoba menjebak kami sampai mati dengan ilusi yang tidak berguna ini? Biarkan aku memberitahumu, itu hanyalah mimpi. Kamu tidak takut kepada sisa jiwaku, kan? Orang tua itu terus memprovokasi iblis tua, memaksanya untuk muncul. Saudaraku, apakah kamu sedang memainkan trik lain untuk berurusan denganku? Jika aku datang, akan ada banyak masalah bagiku. Kamu akan menggunakan ruang dan waktu yang bergejolak. Selama aku tersedot ke dalam aliran ruang dan waktu yang bergejolak, aku akan musnah sepenuhnya, kan? Iblis tua itu tampaknya menjadi lebih pintar, dan dia tidak berniat untuk keluar sama sekali. Karena kamu sangat takut untuk datang, maka aku tidak akan mengatakan apa-apa. Lagi pula, aku sudah mati, dan tidak ada gunanya bagiku untuk menyimpan benda ini. Seperti yang dia katakan, orang tua itu mengeluarkan token giok dari cincin penyimpanannya. Dan, token giok ini adalah benda yang diberikan oleh Dev kepada lelaki tua itu ketika dia pertama kali masuk. Token giok ini adalah kunci asli untuk membuka harta karun. Namun, ketika iblis tua itu melihat token giok, matanya langsung berbinar. Token Raja Dewa dari klan pemurnian tubuh kuno. Mengapa benda ini ada di tanganmu? Iblis tua itu bertanya dengan heran. Mereka telah berada di sini selama ribuan tahun, dan dia tidak pernah melihat kakak laki-lakinya memiliki benda ini. Saat itu, dia dan kakak laki-lakinya saling berhadapan untuk mendapatkan token Raja Dewa dan menjadi leluhur Raja Dewa klan pemurnian tubuh kuno. Hanya saja, mereka berdua mati bersama, dan dia belum pernah melihat token Raja Dewa lagi selama ini. Tapi sekarang, lelaki tua itu benar-benar memilikinya. Dev melihat ke arah token batu giok, tetapi tidak berpikir bahwa benda ini masih sangat penting bagi klan pelatihan tubuh kuno. Saudaraku, bukankah kamu selalu ingin mendapatkan benda ini dan menjadi leluhur Raja Dewa dari klan pemurnian tubuh kuno? Aku akan memberikannya kepadamu sekarang. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia mengangkat token Raja Dewa di tangannya. Sekarang, dia akan menunggu iblis tua datang dan mengambilnya. Iblis tua itu mengerutkan kening dan mulai bergumul dan berkecamuk di dalam pikirannya. Pada akhirnya, iblis tua itu menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk mendapatkan token Raja Dewa. Apakah itu Dev atau saudara laki-lakinya? Mereka sudah berada di akhir pertempuran, jadi tidak perlu takut sama sekali. Dev menyaksikan segala sesuatu di depannya dengan tenang, dia tidak mengerti mengapa lelaki tua itu melakukan semua ini. Jelas, lelaki tua itu mencoba memikat iblis tua ke dalam ilusi, tetapi, meskipun jika iblis tua itu muncul, apa yang akan mereka lakukan? Dev memeras semua sisa-sisa kekuatan di tubuhnya, memegang pedang pembunuh naga dengan erat di tangannya, dan bersiap untuk kedatangan iblis tua itu. Dalam kabut gelap, Dev sepertinya merasakan nafas iblis tua itu, dan dia benar-benar mendatanginya. Pada saat ini, Dev bisa merasakan denyut roh primordial naga emas di dalam lautan kesadarannya. Dev tidak mengerti apa yang akan dilakukan lelaki tua itu dengan roh primordial naga emas ini. Dam, dam, dam. Langkah kaki terdengar, dan iblis tua itu perlahan masuk ke dalam ilusi. Saat ini, iblis tua itu masih berhati-hati, menatap Dev dan lelaki tua di depannya, dia tidak pernah melepaskan pandangannya dari lelaki tua itu. Saudaraku, beri aku token Raja Dewa, dan aku berjanji kepadamu, aku tidak akan membunuh semut ini. Iblis tua itu menatap kakak laki-lakinya dan berkata perlahan. Bagaimana kamu bisa membuatku percaya kepadamu? Bagaimana jika kamu menerima token Raja Dewa, tetapi tidak menepati janjimu? Tanya lelaki tua itu. Bagaimana mungkin? Aku selalu menepati janjiku. Apa yang akan kamu lakukan untuk menyerahkan token Raja Dewa? Iblis tua memandang saudaranya dengan dingin dan bertanya. Biarkan mereka keluar dulu, dan aku akan memberimu token Raja Dewa ini. Kata lelaki tua itu. Itu tidak masalah, bagaimanapun, semut ini tidak berharga bagiku. Aku akan membiarkan mereka keluar sekarang. Iblis tua itu melambaikan tangannya dengan ringan, dan seluruh ruang kabut hitam mulai bergetar, dan kabut hitam di sekitarnya juga pelan-pelan menghilang. Tepat ketika lelaki tua itu berpikir bahwa iblis tua itu benar-benar menepati janjinya, bayangan hitam tiba-tiba datang ke arahnya, dan segera menarik token Raja Dewa dari tangannya. Huff, aku sudah mengharapkan langkahmu ini.
Pria tua itu mendengus dingin, dan dengan cepat mundur. Pada saat ini, Dev melihat situasinya, dan segera memotong dengan pedang, menghentikan langkah iblis tua itu. Melihat keadaan Dev yang sudah berantakan, iblis tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dan berkata, "Beraninya kamu menghentikanku." Setelah selesai berbicara, iblis tua itu melambaikan tangannya dengan santai, dan kabut hitam segera menuju Dev. Dev mencoba yang terbaik untuk memblokir, dan seluruh tubuhnya langsung dikirim terbang mundur ke belakang. Bahkan, ketika dia bergabung dengan lelaki tua itu, Dev bukan tandingan iblis tua itu. Saat ini, dia sangat lemah, bisa memblokir serangan iblis tua itu, hanyalah sebuah mimpi. Tepat ketika Dev masih tertegun, roh primordial naga emas, bergegas keluar dari lautan kesadarannya dalam sekejap. Iblis tua itu, tidak menyadari keberadaan roh primordial naga emas. Di matanya, hanya ada Dev dan lelaki tua itu di sini. "Berhentilah melakukan apapun untuk melawan, serahkan token Raja Dewa, dan aku bisa membuat kematianmu lebih mudah," kata iblis tua itu dengan cibiran di wajahnya. "Saudaraku, kamu terlalu ceroboh. Kepribadian sombongmu itu, benar-benar perlu kamu hilangkan," kata lelaki tua itu dengan wajah tenang, saat melihat penampakan roh primordial naga emas. Ketika iblis tua mendengarnya, hatinya menegang dan dia berkata, "Saudaraku, apa maksudmu dengan itu? Mungkinkah kamu masih memiliki trik di lengan bajumu saat ini? Bagaimana mungkin lelaki tua itu masih memiliki kartu truf? Tentu saja, kalau tidak, kenapa aku harus menipumu untuk datang ke dalam ilusi ini?" Lelaki tua itu berkata dengan senyum tipis. Segera, iblis tua itu merasakan teror sedang mendatanginya, dia tiba-tiba menoleh ke belakang, hanya untuk menemukan bahwa ada naga emas yang sangat besar sedang menatapnya, dengan mulut berdarah dan terbuka lebar. Iblis tua itu sangat terkejut, dan tubuhnya tiba-tiba mundur beberapa langkah ke belakang. Bagaimana ini bisa terjadi? Iblis tua itu tidak mengerti, mengapa ada seekor naga tiba-tiba muncul. Nyatanya, iblis tua itu tidak memeriksa dengan hati-hati. Ketika dia memeriksanya dengan cermat, dia akan menemukan bahwa naga emas ini hanyalah roh dan tidak terlalu kuat. Tepat ketika iblis tua itu tidak bereaksi, naga emas tiba-tiba melilit iblis tua itu, dan lilitannya menjadi semakin erat. Ketika lelaki tua itu melihat ini, dia segera menembakkan serangkaian kekuatan spiritual, langsung memasuki tubuh roh primordial naga emas. Iblis tua itu meraung dengan marah, dia tidak menyangka, naga emas tiba-tiba muncul. "Cepat, gunakan cambuk ajaib," pria tua itu berteriak kepada Dev. Dev terkejut, dan segera mengeluarkan cambuk ajaib, tetapi, dia tidak berani menyerangnya. Sekarang, naga emas masih terjerat dengan iblis tua itu, jika dia menyerang dengan cambuk ajaib, pasti akan mengenai roh primordial naga emas. Saat ini, iblis tua sedang meronta, dan kabut hitam keluar dari tubuhnya. Dia bisa merasakan bahwa, naga emas ini bukanlah tubuh asli, melainkan hanya roh primordial. Jadi, iblis tua itu tidak merasa panik seperti sebelumnya. Kalian masih ingin mengendalikanku, semua itu hanyalah mimpi." Iblis tua itu mendengus dingin, dan kekuatan yang meletus dari dalam tubuhnya, menjadi semakin menakutkan. Dev, memandangi roh primordial naga emas yang berjuang untuk mendukung, tiba-tiba menggertakkan giginya, dan mengayunkan cambuk ajaib di tangannya. Cambuk ajaib memancarkan cahaya keemasan, kemudian mengikat naga emas dan iblis tua itu menjadi satu. Rune pada cambuk ajaib mengalir, dan rasa sakit seperti tusukan jarum, membuat wajah iblis tua itu tampak mengerikan. Cambuk ajaib ini, ditujukan kepada kesadaran, dan sekarang, iblis tua itu merasa kepalanya akan meledak. Roh primordial naga emas juga kesakitan saat ini, dan dia sangat menderita, karena energi yang dipancarkan oleh cambuk ajaib. Meskipun efek dari cambuk ajaib kurang kuat untuk biksu yang bukan iblis, naga emas juga tidak memiliki tubuh asli, tetapi hanya jiwa, jadi, menghadapi cambuk ajaib sangat menyakitkan. Bersambung.